بتحية الإسلام خالدة تحية السلامة تحية الأهل الجنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Shadaqallahul 'azim, shadaqa rasulun nabiyil karim. Alhamdulillah, puji dan puja bagi Allah, salam dan salam bagi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi pemimpin dan teladan kita, dan tak lupa kita sampaikan salam bagi keluarganya, sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in dan kaum muslimin seluruhnya yang tetap istiqamah hingga hari kiamat nanti, dan mudah-mudahan Allah jadikan kita satu di antaranya. Amin ya rabbal alamin. Kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Allah masih berikan semua nikmatnya kepada kita, nikmat yang terbaik yang tidak pernah bisa diberikan oleh makhluk, dari mulai nikmat hidup, nikmat sehat, nikmat afiat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah, nikmat taufik, dan nikmat-nikmat lainnya yang dengan nikmat itu kita bisa bukan sekedar hidup tapi menjalani hidup dengan sebaik-baik kehidupan dan untuk mendapatkan sebaik-baik balasan, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah akan himpun kita semua bersama-sama di dalam surganya dengan orang-orang yang kita cintai, dari keluarga kita, kerabat kita yang dekat maupun yang jauh, ataupun sahabat dan teman-teman yang kita sama-sama berjalan di muka bumi di dalam jalan-jalan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian maka Allah Subhanahu wa taala, sebagai bagian dari kelanjutan bab tazkiyatun nafs yang akan kita bahas 3 bulan di 2 pekan yang lalu, kita sudah membahas tentang ada bab juga tentang kematian ya kalau tidak salah. Kemudian tentang bagaimana kita bersegera dalam amal dan lain sebagainya. Dari surat Al-Hujurat kalau tidak salah kemarin, surat Al-Hasyr ayat 18 ya, mulai. Maka pada hari ini kita ingin bicara tentang muara dari apa yang kita bahas di pertemuan lalu. Tidak ada kebaikan, tidak ada apapun yang kita lakukan dari semua upaya kita di dunia ini kecuali muaranya adalah yang kita harapkan tentunya, yaitu jannah, surganya Allah Subhanahu wa taala. Namun kita sering bilang nyebut-nyebut surga, pengen masuk surga, cuma kan sebagaimana rumah. Rumah itu ada rumahnya, tapi biasanya kalau rumah itu rumah hadiah gitu, pasti kan ada syarat ya, karena menempati rumah itu adalah pemenang hadiah kan. Karena rumah itu bukan rumah kita beli sendiri, dan kita nggak mungkin beli kan. Nah, ketika bicara pemenang hadiah, berarti kalau kita mau menempati itu, kita harus menjadi pemenang hadiah. Dan untuk menjadi pemenang hadiah, dia harus ikut lomba. Dan untuk ikut lomba biasanya ada syaratnya ya, ada kriterianya peserta lomba itu seperti apa. Udah punya kriteria, udah gitu harus berlomba pula gitu. Berlomba itu berarti kita harus dalam tanda petik berebutan sama banyak orang ya, seperti itu. Nah, jamaah sekalian, begitu pula ketika kita bicara tentang surga. Surga itu ibarat rumah mewah ya, satu tempat yang nggak ada bandingannya, tidak terbayangkan oleh akal kita, tidak terbayangkan oleh mata
kita, tidak terbayangkan oleh apapun indera di dalam tubuh yang kita miliki. Apa yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran tentang penggambaran surga itu hanyalah penggambaran-penggambaran agar kita termotivasi untuk mengejarnya. Karena apa? Karena manusia itu biasanya untuk dimotivasi akan sesuatu, dia harus diberikan bayangan tentang sesuatu itu. Kalau nggak kebayang, bingung juga sama dia. Ya, apa yang gua kejar, seperti itu. Kalau nggak kebayang, maka dia diberikan bayangan. Jadi bab-bab tentang bidadari, bab-bab tentang buah-buahan, tentang keadaan di surga yang disebut sungai itu mengalir di bawahnya. Gitu. Kalau kata orang Betawi bilang sungai-sungai apa yang ada jembatannya, ya sungai di surga. Kita di atas tapi bukan jembatan. Bagaimana caranya? Dan banyak lainnya, jemaah sekalian Allah SWT. Nah, untuk bisa tahu kriterianya, kita harus tahu untuk masuk ke dalamnya itu lewatnya pintu yang mana. Karena surga ini seperti rumah besar, rumah mewah, pintunya banyak. Pintu yang kita masukin berarti masuk ruangan yang berbeda atau lewat ruangan yang berbeda. Nah, begitu pula ketika kita bicara tentang surga. Di dalam satu hadis Nabi, tidak banyak yang saya himpun, setidaknya ada 5 ya. Tapi saya bacakan satu saja. Rasulullah katakan, fil jannati samaniyatu abwabin. Di dalam surga itu ada 8 pintu, dia kata Rasulullah. Bab minha yusamma rayyanu la yadkhulul illa as-sha'imin. Dan salah satu di antara pintunya itu adalah pintu Ar-Rayyan, dan tidak akan memasukinya kecuali orang-orang yang berpuasa. Disebutkan satu saja salah satunya, tapi ini menunjukkan bahwa ini pintu yang ada concern tersendiri dan ketika kita bicara bab Ar-Rayyan. Tapi di dalam 5 hadis yang saya kutip ini, intinya disebutkan ke-8 nama pintunya. Dan jemaah sekalian mendengar Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika disebutkan 8 nama pintunya, maka yang dimaksud dengan nama-nama pintu tersebut bukan berarti kemudian bisa dimasuki oleh orang yang melakukan itu sekedarnya saja. Tapi Imam An-Nawawi rahimahullah bahkan menjelaskan dalam kitab Syarah Sahih Muslimnya bahwa orang-orang yang akan memasuki setiap pintu itu adalah orang-orang yang hidupnya didominasi oleh amal tersebut. Jadi misalnya tadi bab Rayyan, pintu Ar-Rayyan, pintu puasa. Maka hidupnya itu didominasi oleh amal. Hidupnya didominasi oleh amal salih. Dan di antara amal solehnya itu didominasi oleh puasa. Dia kerjakan amal soleh lain, tapi yang menjadi amal gacoannya adalah puasa. Puasa itu adalah amal terbaiknya di antara amal-amal yang dia lakukan. Bukan berarti dia cuma puasa doang. Kalau puasa doang kagak sholat, dia nggak masuk surga juga. Dia sholat juga, dia sedekah juga, dia lakukan semua kebaikan yang Allah perintahkan. Tapi di antara semua yang Allah perintahkan, yang kalau ditanding sama orang nih gitu, kalau ditanding sama orang, maka dia menang tuh di bab puasa. Gitu. Seperti itu. Dia jago di situ, dia ahlinya di sana. Seperti itu. Jadi bukan sekedar berpuasa gitu, tapi dia ahli puasa. Itu kata Imam An-Nawawi. Hidupnya didominasi oleh amal, dan di antara amalnya yang mendominasi adalah amal dari nama pintu tersebut. Gitu. Dari nama pintu surga tersebut. Jemaah sekalian mendengar Allah Subhanahu wa taala. Sementara Ibnu Hajar Al-Asqalani ya, itu ketika mensyarah hadis ini ya, hadis tentang tadi yang ada 8 pintu surga gitu, dan para penghuninya, beliau mengatakan
bahwa yang akan dipanggil atau akan masuk ke dalam pintu-pintu surga yang 8 itu adalah mereka yang mengerjakan amal-amal tatawwu dari amal tersebut. Jadi contoh lagi tadi misalnya bab rayyan, bukan yang melakukan puasa Ramadan, bukan. Tapi amalan tatawwu. Tatawwu itu artinya amalan-amalan tambahan. Mirip tatawwu dengan nafilah itu beda istilah saja, tapi maknanya sama. Jadi kalau sholat nafilah dengan sholat tambahan, kalau di dalam Al-Quran itu kan disebut wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Dan di antara sebagian malam itu maka bertahajudlah sebagai tambahan. Tambahan dari apa? Dari yang wajib. Yang wajibnya 5, tambahannya itu. Nah, kalau tatawwu itu sama, dia istilah yang berbeda saja, tapi yang dimaksud adalah amalan-amalan sunnah. Jadi bukan amalan wajibnya. Maksudnya apa? Ya amalan wajib mah semua orang sama. Itu syarat utama. Kalau gara-gara amalan wajib doang udah masuk surga, banyak banget nanti yang lewat pintu situ. Seperti itu. Tapi di antara orang yang puasa gitu, ya, semua puasa Ramadan, gitu, orang beriman itu semua puasa Ramadan. Tapi siapa yang akan masuk lewat pintu puasa adalah yang puasanya bukan cuma sekedar puasa Ramadan. Dia puasa Senin Kamis juga, dia puasa Ayyamul Bid juga, gitu. Dia melaksanakan puasa-puasa sunnah yang ada di dalam syariat Islam. Seperti itu. Dan melakukan puasa sunnahnya pun juga dengan sebagaimana tadi Imam Nawawi katakan, dia menjadi ahli di dalam amalan tersebut. Dia jagoan di dalam amalan tersebut, tanpa perlu main jago-jagoan tentunya. Ya, tapi kalau kita mau lihat, gitu, kita mau perhatikan, maka amal dia betul-betul amal terbaik itu di antara amal orang lain. Dan yang mas sekalian mengatakan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu penjelasan dari Ibnu Hajar Al-Asqalani ya, terkait dengan apa yang dimaksud dengan nama-nama pintu itu. Dan tentu ketika kita bicara 8 pintu itu, ya, maka ada orang yang dia akan masuk atau bahkan dipanggil dari 8 pintu tersebut. Dia mampu menggabungkan seluruh amal dari ke-8 pintu itu, dan dia menjadi yang terbaik dari amal 8 pintu itu. Sehingga ketika di yaumil akhir nanti, ketika mau masuk surga, 8 pintu itu terbuka untuk dia. Dia bisa masuk lewat pintu mana saja. Dan satu di antaranya yang bisa masuk lewat 8 pintu itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa? Karena Rasulullah yang mendoakan beliau, aku berharap engkau termasuk satu di antara yang akan masuk melalui 8 pintu itu, ya Abu Bakar. Bagaimana tidak? Karena Abu Bakar itu memang ahli di dalam jauh, ya kan? Bahkan Rasulullah itu pernah berkata tentang Abu Bakar, kata Rasulullah, seandainya keimanan umat ini, ya, keimanan umat ini ditimbang dengan keimanannya Abu Bakar. Ya, jadi timbangan itu kan bisa ada 2 ya, misalnya. Nah, keimanan umat ditaruh di satu timbangan, satu anak timbangan, keimanan Abu Bakar di satu anak timbangan, terus ditimbang. Ya, dan yang dimaksud dengan keimanan umat ini, kata Rasulullah itu, umat ini itu ya keimanannya Umar, keimanannya Utsman, keimanannya Ali, kemudian keimanan 10 sahabat yang dijamin masuk surga, keimanan Ahlul Badar 313 orang yang dijamin masuk surga, terus kemudian keimanan para sahabat yang hadir di saat Haji Wada yang sebanyak 120.000 orang, kemudian keimanan para tabi'in ya, yang di dalamnya ada siapa? Ada Mujahid, Qatadah, kemudian Ibrahim An-Nakhai, kemudian Hasan Al-Basri, yang banyak ulama-ulama kita kenal para tabi'in yang saleh itu. Kalau kita buka kitab tafsir itu, wabil khusus tafsir Ibnu Katsir, itu nama-nama itu bertebaran, karena nama-nama itulah yang menjadi rujukan Ibnu Katsir di dalam membahas tafsir Quran.
atau keimanannya para tabi'ut tabi'in, keimanan para salafus saleh yang hidup di 3 abad pertama Hijriah, keimanan para ulama-ulama setelahnya gitu. Hujjatul Islam, Imam Al-Ghazali, ya kan, dan lain sebagainya, kita sebutlah nama para ulama dari zaman dulu hingga hari kiamat nanti. Dan keimanan umat ini seluruhnya, umat Islam dari sejak awal Islam hingga hari kiamat nanti, itu dihimpun jadi satu, semua keimanannya ditaruh terus ditimbang sama keimanan Abu Bakar. Kata Rasulullah, niscaya keimanan Abu Bakar masih lebih berat. Bayangkan ya Mas. Jadi nggak ada kalau bahasa orang Sawangan, nggak ada sacat-acatnya dikit gitu. Nggak ada tandingannya, susah kita menandingin Pak Abu Bakar Siddiq. Jangankan Abu Bakar, satu di antara yang masuk di dalam keimanan umat ini saja misalnya, kita belum ada apa-apanya. Makanya kemudian beliau termasuk di antara orang yang akan masuk melalui 8 pintu surga itu. Tentu apakah kita berpeluang? Insya Allah kita berpeluang. Bukan berarti kemudian kita berpeluang sejajar secara kapasitas dengan Abu Bakar, tidak. Tapi bahwa levelnya tetap berbeda, tapi memenuhi kriteria 8 pintu surga itu. Nah, tentu kita berdoa kepada Allah, selain kita berusaha, semoga kita termasuk di antara orang yang bisa dipanggil melalui 8 pintu surga itu. Pahit-pahit gitu ya, pahit-pahit. Ya masa kan nggak ada barang hantu yang bisa kita masukin, itu kan pahit-pahit. Dari 8, kalau nggak bisa 8, 7 lah, nggak bisa 7, 6, 5 lah, 5 udah 4, 3 juga nggak apa-apa, 2 boleh dah. Pahit-pahit 1, jangan nggak ada 1 pun. Masuk sini ditolak, masuk sono tolak, masuk sono tolak. Tapi begitu nggak ada yang dibukain, repot ya. Kalau nggak dibukain, kemungkinan juga 2 Pak. Kita termasuk ashabul a'raf atau ashabun nar gitu kan. Ya. Kalau ashabul a'raf masih mending gitu, karena ujung-ujungnya ashabul a'raf tetap bakal masuk surga juga, cuma digantung aja tuh gitu ya. Barat orang jatuh cinta digantung gitu. Ya, terakhir gitu. Begitu karena ini perempuan ada target yang lain gitu. Zaman dia ditolak, ya udah dah, malu nggak ada apa dah gitu kan. Jadi terakhir gitu ya. So gitu. Asal Allah itu begitu dia digantung. Ya, tapi ujung-ujungnya asal Allah itu nanti akan masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dengan ampunan dari Allah. Nah, jemaah sekalian mengatakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita bicara minimal 1 pintu, maka berarti minimal kita lakonin tuh amalan dari pintu tersebut. Jangan sampai nggak ada yang kita lakonin. Jangan sampai amalan kita tuh rata semua gitu. Ratanya pun di bawah 50% gitu. Ya, kalau udah begini susah tadi mau masuk pintu mana lagi gitu. Karena nggak ada pintu umum Pak. Nggak ada pintu utama gitu, lobi utama. Nggak ada lobi gitu, nggak ada lobi pula gitu. Seperti itu. Dan jemaah sekalian menekan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita bicara tentang pintu-pintu tersebut, maka yang pertama itu adalah babus shalah. Ketika kita bicara babus shalah, nanti saya akan setiap pertemuan nanti saya akan bahas detail tentang setiap pintu. Tapi sekarang kita bahas umumnya saja dulu. Ketika kita bicara babus shalah, maka yang akan masuk ke dalam ini adalah ahli salat. Ahli salat makna pertama tadi dikatakan Ibnu Hajar, dia bukan hanya salat wajib tapi juga salat tatawwu, ya, salat sunnah itu dikerjakan. Dan ketika kita bicara salat sunnah, dari mulai yang muakkad sampai yang ghairu muakkad. Dan kalau kita bicara sunnah muakkad, maka di antaranya adalah sunnah rawatib kan, qabliyah dan ba'diyah yang mengiringi salat fardu. Atau misalnya di antara sholat sunnah yang paling utama itu, yang paling utama di antara sholat sunnah itu adalah sholat tahajud. Ya, tidak ada sholat sunnah yang mengalahkan keutamaan dari sholat tahajud. Kenapa? Karena sholat tahajud itu sempat
jadi sholat wajib, sempat jadi sholat wajib ya. Di setidaknya di setahun pertama ya, ketika turun surat Al-Muzammil. Surat Al-Muzammil itu menarik Pak. Dia kan kalau masalah ada 20 ayat, 1 sampai 19 turun barengan. Tapi ayat 20-nya ditunda sama Allah. Itu jarak antara 19 ayat dengan ayat yang ke-20-nya itu jaraknya 12 bulan, 1 tahun. Nah, selama belum turun ayat 20 itu salat tahajud itu jadi salat wajib bagi Rasulullah SAW dan juga khususnya bagi Rasulullah dan juga bagi kaum muslimin. Tapi begitu turun ayat yang ke-20, maka dia tidak lagi menjadi salat wajib. Ya, itu utama sekali. Selain juga apa? Selain juga salat tahajud itu bisa menjadi menjadi bensin lah bagi kita untuk melakukan amal-amal yang lain. Karena apa? Karena sholat tahajud itu dia ngegodok mental dan jiwa kita. Dengannya maka kemudian kita mudah tunduk sama Allah, dengannya kita mudah taat sama Allah, dengannya kita juga akan lebih mudah untuk berdakwah atau berinteraksi dengan manusia. Kenapa? Karena surat Al-Muzammil ini turun sebelum surat Al-Mudaththir, yang dia diperintahkan kepada Rasulullah SAW untuk bertahajud dalam rangka menyiapkan mentalnya salah satunya, supaya nanti ketika turun surat Al-Mudaththir diperintahkan untuk berdakwah, menemui dan menghadapi manusia, mentalnya sudah siap. Baik kalau diledekin, kalau dicemooh, kalau dianiaya, itu sudah siap mentalnya. Termasuk juga sudah siap ketika dia harus menghadapi orang-orang yang menolak gitu. Dia nggak emosi, dia nggak marah, dia selalu berlembut-lembut dengan orang lain, dengan manusia. Karena kan kalau berdakwah itu lagi ngebujuk orang sebenarnya. Namanya ngebujuk orang kan babnya kan ya mirip dengan mu'allafah qulubuhum gitu, mencoba mengikat hatinya. Namanya mengikat hati ya masa dia kita omel-omelin. Ya, kita berdebat Pak, ibarat pedagang debat ada pembeli protes dengan apa yang dia beli. Kita coba ngasih argumentasi gitu. Enggak kok itu barangnya. Kita berdebat dengan dia, kita menang nih. Kita menang, debat kita menang bahwa apa produk yang kita jual tidak seperti yang dia bayangkan gitu. Akhirnya dia kalah, dia dalam debatnya kita menang, tapi sesungguhnya kita sudah kalah. Kenapa? Setelah itu dia nggak akan datang lagi ke tempat kita. Sama begitu pula suami debat sama istrinya, dibikin diam untuk istri menang. Tapi di saat dia menang dalam debat itu, sesungguhnya pada saat itu hubungan pasti tidak akan lagi senikmat dan senyaman sebelum. Dengan orang tua begitu juga, anak debat dengan orang tua, gitu. Menang, anaknya berhasil dikalah-kalahin gitu. Tapi setelah itu, maka kehormatan dan kesantunan itu akan berkurang. Maka kata Allah itu kan di dalam Al-Quran, jika kamu tidak berlaku lembut gitu, maka mereka akan meninggalkan, mereka akan lari. Padahal ayat itu berkaitan dengan orang beriman. Mereka bisa lari, apalagi kalau kita bicara babnya bukan orang beriman, orang-orang di luar sana, orang-orang yang disebut sebagai orang-orang kafir. Bukan berarti kemudian kita berlembut-lembut dengan mereka dalam banyak hal, tidak. Tapi bahwa kekerasan dan kekasaran itu, ya kalau babnya udah ngadapin yang harbi lah, boleh lah begitu. Jadi kalau selama dia belum harbi, kita masih bisa pakai pendekatan yang baik, insya Allah. Dia bisa akan berbuah hidayah. Sebagaimana misalnya itu deh bahasa data kita akan bahas ya. Menarik kalau kita bicara tentang bab-bab seperti itu ya, dan itu pas banget kalau kita bicara tentang bagaimana pesan Rasulullah SAW ketika dia baru hijrah. Ada 4 pesan penting yang perlu kita perhatikan. Dan ketika kita bicara tadi bab salat ya mas kalian, tadi kita menjadi ahli ya.
sholat sunnah kita tuh betul-betul kita kerjakan. Tapi bukan hanya sholat sunnah yang kita kerjakan, sekedar dikerjain, tapi sholat sunnah yang terbaik. Artinya dikerjakan bukan cuma sekedar ya selesai gitu dikerjain, gitu. Tapi dikerjain dengan baik. Gitu. Betul bahwa ada sholat sunnah yang harus dipercepat pelaksanaannya. Contoh diantaranya adalah qobliyah subuh, ya kan? Atau sholat sunnah qobliyah lainnya lah. Kenapa? Karena kalau kelamaan keburu azan. Tapi sholat sunnah yang lain justru diantara sunnahnya adalah diperpanjang, apalagi tahajud. Ukuran tahajud itu makin baik tahajud jika makin lama berdirinya. Gitu. Ya. Tahu kan ya bagaimana tahajudnya Rasulullah ketika dikatakan oleh Ibnu Abbas. Pernah ketika satu hari Rasulullah bertahajud, kemudian Ibnu Abbas bermakmum di belakangnya. Kemudian Rasulullah ternyata baca suratul Baqarah setelah Fatihah. Dipikir kalau suratul Baqarah mungkin ayat 100 ruku nih. Ya, begitu ayat 100 lewat 101. Dia pikir mungkin Baqarah diselesaikan kali 260-an gitu kan, atau 270-an. Begitu selesai Baqarah lanjut lagi Ali Imran. Selesai Ali Imran lanjut An-Nisa. Sampai kemudian apa dilatih? Kalaulah seandainya bukan Rasulullah yang menjadi imam, sudah aku tinggal. Ya jamaah sekalian. Gimana coba? Ya kan? Al-Baqarah 2,5 juz, Ali Imran 1,5 juz, An-Nisa sejusan. Udah berapa? Udah 2,5 tambah 1,5 4 tambah 1 5 juz lebih. 5 juz. Kita baca 1 juz berapa? Setengah jam lah, anggap itu secepat-cepatnya itu setengah juz. Setengah jam. 5 juz kan 2,5 jam, baru 1 rakaat. Belum 1 rakaat itu juga, baru berdirinya doang. Kemudian apa lagi kata Ibnu Abbas? Ya, ketika dia rukunya sepanjang berdirinya. Ya, encok kita Pak. Ketika dia iktidal sepanjang rukunya, ketika dia sujudnya sepanjang iktidalnya. Allah, itu yang kita katanya mau nandingin. Ngebayangin sholatnya aja udah belabokan gitu. Gimana ngebayangin amal-amal yang lain? Kita salat subuh ya. Imam baca ala-ala aja sampai saja perasaan udah panjang bener gitu. Saya tadi subuh di rumah kan. Begitu subuh yang maju jadi imam, yang dia apa istilahnya? Dia biasanya jadi imam seringnya ya hari Sabtu atau hari Minggu gitu. Walaupun tidak selalu Sabtu Ahad, tapi kalau udah jadi imam gitu, ya benar-benar dijalanin tuh sunnahnya. Ya, rakaat pertama dia baca As-Sajadah, rakaat kedua dia baca Al-Insan. Ya. Begitu saja. Waduh, lama dah baru nyampe pada leher. Ya jamaah sekalian dari Allah SWT. Bagaimana kemudian salat kita ya, bukan hanya sekedar dilaksanakan, tapi juga dilaksanakan dengan sebaik-baik salat. Itu baru sunnahnya saja kudu gitu, gimana wajibnya. Makanya aneh kalau ada orang wajibnya berantakan. Wong sunnah saja kita disuruh perhatikan. Kenapa kemudian salat sunnah itu sunnahnya dikerjakan di rumah supaya bisa berlama-lama seperti itu. Selain juga untuk menerangi rumah kita dengan cahaya. Jamaah sekalian dari Allah SWT. Itu segitu dulu gitu, tentang salat. Sebagai pengantar, makanya saya bilang nanti dibahas detailnya tentang semua seputar salat. Ya.
tapi tidak masuk dalam bab fikihnya. Karena kalau masuk bab fikih nanti jadi kajian fikih. Jamaah sekalian oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah babul jihad, pintu jihad. Babul shalah yang pertama, yang kedua babul jihad. Ketika kita bicara babul jihad, maka jihad yang dimaksud adalah jihad. Setidaknya gitu, kalau kita mau ambil pendapat para ulama, maka para ulama mengatakan nama jihad itu ada tiga tingkatan. Dari yang paling tinggi jihadul akbar, yaitu jihad fisabilillah. Jadi kalau di Quran Pak, ciri-cirinya kalau disebut kata jihad dalam Quran ada fisabilillahnya, maka itu pasti yang dimaksud adalah pertempuran di medan perang. Jadi nggak bisa didefinisikan macam-macam tuh. Kalau udah wajahadu fi sabilillah misalnya, kalau udah disebut jihad kemudian fi sabilillahnya, itu pasti yang dimaksud adalah medan perang. Nggak bisa diterjemah yang lain. Kalau ada terjemahan yang lain, itu namanya terjemahan semaunya. Gitu. Tapi kalau ada kata jihad tanpa diikuti kalimat fi sabilillah, maka yang dimaksud adalah jihad dalam makna yang lain. Dalam makna apa? Para ulama mengatakan ada dua lagi. Yang pertama adalah amar ma'ruf nahi munkar. Yang berikutnya adalah mujahadah, bersungguh-sungguh. Jahadu, yujahidu, bukan? Bersungguh-sungguh. Bersungguh dalam apa? Dalam amal. Apapun amal yang kita lakukan. Maka ketika disebut babul jihad, yang akan masuk tentu yang pertama kali adalah orang yang syahid di medan jihad. Orang yang syahid di medan perang. Siapa itu? Ya para syuhada. Seperti itu. Makanya kan urutannya gitu kan, anbiya, syuhada, kemudian anbiya, siddiqin, syuhada dan salihin. Siddiqin itu siapa? Ya, di antaranya adalah Abu Bakar. Baru di bawahnya adalah syuhada. Jadi syuhada itu bahkan level di bawah, dan kemudian baru salih. Nah, jemaah sekalian melihat Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Mereka yang gugur di perang Badar, mereka yang gugur di perang Uhud, mereka yang gugur di perang di berbagai peperangan di zaman Rasulullah, zaman setelah Rasulullah. Ya. Termasuk mereka saudara-saudara kita yang gugur di Palestina, saudara kita yang gugur di Rohingya, di Uighur. Ya. Itu mereka dapat pahala-pahala jihad seperti itu. Jadi kalau kemudian orang bilang jangan sampai negeri kita seperti ini dan itu disebut negeri-negeri yang konflik gitu. Mungkin dari sisi kedamaian, kenyamanan iya gitu, nggak nyaman. Tapi dari sisi kemuliaan mereka, Allah anugerahkan kemuliaan yang lebih yang tidak bisa kita dapatkan itu dari Allah SWT. Yaitu apa? Kesempatan mati syahid. Bisa kita mati syahid di sini Pak? Bisa. Mati syahid dalam makna syuhada fi sabilillah kagak bisa. Ya. Kalau kita bikin sendiri bukan syahid, sa'id, sa'id. Ya. Orang karena apa? Mati syahid itu hanya terjadi di Darul Harbi, negeri yang berperang. Dan negeri kita negeri yang damai, tidak ada peperangan di sini. Mau bikin ya kecuali di beberapa tempat lah sempat terjadi, misalnya dulu di Poso, kemudian di Ambon gitu kan, sempat terjadi. Tapi secara umum di negeri kita kan negeri yang aman, negeri yang damai, nggak ada peperangan di sini. Terus kita mau bikin perang, kan kata Rasulullah gitu, ya. Masalul mu'minin laka masalil nahl. Perumpamaan orang Islam itu, orang beriman itu seperti lebah. Lebah itu apa? Yang dimakan baik, yang dikeluarkan baik, dan dimanapun dia hinggap tidak ada ranting yang patah. Artinya apa? Pantang bagi dia membuat kerusakan orang beriman. Pantang orang beriman itu jadi troublemaker, jadi pembuat onar. Pantang orang beriman itu mulai. Tapi kalau ada yang mulai, dia kagak takut. Coba aja, ada lebah iseng gitu, ya, ngantuk orang gitu. Ya.
kagak ada apa-apa gitu, atau kita disengat, nggak ada Pak, nggak ada lepas. Ya. Tapi kalau seandainya dia diganggu sarangnya, dikejar kemana kita juga, nyilem kita ke air, ditungguin sama dia di atas, tungguin, bener itu pun. Dia akan pergi setelah ditungguin agak lama, yang menurut pandangan dia mati nih orang baru. Orang beriman pantang cari musuh, tapi ketika musuh datang, dia kagak lari. Gitu. Dan gak buat alasan-alasan untuk lari gitu. Gak cari-cari alasan buat lari. Kalau cari-cari alasan buat lari nanti jadi kayak orang desersi, sebagaimana orang munafik di Uhud gitu. 1000 berangkat, 300 orang munafik kan mundur, cari-cari alasan gitu. Ada aja tuh alasannya kan. Dari mulai kami gak setuju dengan berangkat. Kenapa? Orang munafik lebih sepakat udah di dalam kota aja, gak usah keluar dari kota. Orang munafik ketika Uhud itu pengennya tetap di dalam kota. Seperti itu. Ya. Atau banyak di antara tokoh munafik yang ikut ketika itu kan, Abdullah bin Ubay, dia orang tua. Ya. Pendapat dia untuk di dalam kota. Dan ketika diputusin untuk keluar, karena itu permintaan para sahabat yang masih muda-muda, darahnya masih desirannya masih kencang gitu. Ada musuh, ngapain kita tunggu, ya Rasulullah, kita jemput mereka gitu. Kan anak muda begitu gayanya. Orang tua, udahlah, sini aja gitu kan. Kalau dia datang baru kita hadapin. Masalahnya udah berangkat. Dari Mekah ke Uhud itu udah jauh. Uhud itu jaraknya cuma sekitar 100-an kilo lah. Ada 100-an apa kurang dari 100 kilo dari Madinah. Artinya di Uhud itu memang orang-orang Quraisy itu niat ngancurin Islam gitu. Ya. Jamaah sekalian melakukan Allah Subhanahu wa taala. Nggak jadi biang kerok gitu. Tapi kalau ada yang jadi biang kerok buat kita, ayo kita mau apa? Mau pakai cimande, ya. Mau pakai apa? Cakalele, ya. Atau pakai boxer misalnya, ya. Mau pakai apa? Mau main atas, main bawah, gitu. Ayo kita ladenin. Orang beriman begitu, ya. Dan jangan salahin, karena kita nggak pernah cari masalah kan. Kan seringnya begitu, kita nggak cari masalah, malah kita yang disalahin. Sementara yang bikin masalah kagak pernah diurusin. Ya. Jamaah sekalian melakukan Allah SWT. Tadi apa? Pintu jihad. Itu makna jihad yang pertama. Tapi kita juga bisa berpeluang, karena ada makna jihad yang lain tadi. Amar ma'ruf nahi munkar, dan kemudian mujahadah. Mujahadah dalam amal kita. Mujahadah itu artinya mujahadah linnafs, bersungguh-sungguh dengan dirinya. Ya. Tadi provokasi. Dia sholat, dia mujahadah dengan sholatnya. Dia puasa, dia mujahadah dengan puasanya. Dia Dia bersedekah, dia mujahadah dengan sedekahnya. Dia bermuamalah, dia mujahadah dalam muamalahnya. Dia lakukan apapun di dalam hidupnya yang merupakan amal soleh, dia mujahadah, dia sungguh-sungguh. Itu maknanya mujahadah. Dia sungguh-sungguh dalam sholat. Contohnya gimana? Ya datangnya duluan gitu. Nunggu waktu sholat, bukan udah komat baru lari. Itu namanya mujahadah. Pakai baju yang terbaik gitu. Jangan pakai baju bekas tidur semalam. Rasulullah mau tahajud aja, di antara sunnah mau tahajud nih, bukan mau subuh, di antara sunnah mau tahajud itu bukan sunnah lah, tapi kebiasaan baik yang biasa dilakukan oleh para ulama terdahulu adalah ketika mau tahajud, kan bangun tidur tuh, itu ganti baju. Maunya apa nih itu baru? Itu mau tahajud, jadi gimana mau subuh? Kalau mau subuh kagak ganti baju, kemungkinannya dia kagak tahajud, ya kan? Atau tahajudnya pakai baju bekas tidur, udah kena iler-ileran,
minimal kan keringetan gitu Mas. Oh Pak, kamar saya AC gitu. Ya tetap aja namanya bekas tidur kan. Entah lecek lah, entah apa. Itu bukan pakaian terbaik kan. Sunnahnya begitu, dengan pakaian terbaik. Seperti itu. Nggak harus bagus, tapi yang terbaik lah. Seperti itu. Ya Mas, kalian Allah. Mujahadah dalam sholat apalagi ya, berjamaah. Mujahadah dalam sholat ya. Kita benar-benar mencoba khusyuk di dalam dan lain sebagainya. Lalu pintu yang berikutnya saya percepat saja, yaitu babur rayyan. Tadi sudah disebutkan di hadis yang pertama. Babur rayyan, pintu puasa. Pintu bagi siapa? Bagi orang-orang berpuasa. Puasanya puasa apa? Puasa Ramadan plus dengan puasa-puasa sunnah. Yang jadi ahlinya puasa. Ahlinya puasa itu apa? Ya, ahlinya puasa berarti puasanya yang terbaik di antara orang yang puasa. Gitu. Semua orang puasa, tapi dia yang terbaik puasa. Seperti apa puasa yang terbaik? Satu di antaranya nggak ditinggalin yang menjadi sunnah-sunnah puasa. Di antara sunnah puasa itu apa? Bersahur. Gitu. Sampai-sampai bahkan Rasulullah katakan, fasluma baina siyami wa siyami ahlil kitab aklatus sahar. Pembeda antara sholat puasanya umatku, antara puasaku dengan puasa ahli kitab, bedanya nih, bedanya tuh di makan sahur. Masalah puasanya sama. Jadi kalau kemudian kita puasa melalui puasa Ramadan gitu kan, agak sahur sehari dua hari karena bablas, ya it's okay. Tapi kalau jadi kebiasaan gitu, sahur, gua lapar, akhirnya kagak sahur. Sahur, masih ngantuk, akhirnya kagak sahur. Akhirnya sengaja gitu, jadi kebiasaan. Tinggal lihat, lu sahurnya Nabi Muhammad apa sahur ahli kitab gitu. Ahli kitab itu Yahudi dan Nasrani. Jamaah sekalian oleh Allah SWT. Bedanya itu kata Rasulullah adalah dimakan sahur. Itu contoh sunnah-sunnah sahur itu, sunnah-sunnah puasa. Jadi jalani itu namanya ahli puasa. Jadi puasanya the best gitu. Yang terbaik di antara orang yang berpuasa. Detailnya nanti kita bahas. Lalu kemudian yang berikutnya adalah babus sedekah. Pintu sedekah. Yaitu orang-orang yang bukan hanya tadi bukan bayar zakat, enggak, zakat mah wajib. Kagak bayar zakat, waduh, ampun-ampunan. Bahkan dalam satu riwayat dikatakan bahwa jika ada orang tidak menzakatkan hartanya dari emas yang dimilikinya, maka emas-emas itu di hari kiamat nanti bakal digodok di neraka. Ya kan, cair kan tuh, kemudian ditempa menjadi kalung yang gede. Dan saat masih mendidih gitu ya, masih panas-panasnya dikalungin tuh ke badannya, ke leher. Gitu. Emas-emas itu sudah dicairkan, dia akan diguyurin ke atas punggungnya. Jamaah sekalian. Artinya kalau ngomong zakat gak usah diomongin, dia wajib soalnya. Tapi bentuk namanya amal harta dalam konteks bab syurga ini, zakat itu selesai, tapi yang dimaksud adalah sedekah. Karena infak itu ada dua, ada infak wajib, ada infak sunnah. Infak wajib itu zakat, infak sunnah itu sedekah. Gitu. Jamaah sekalian menggunakan Allah SWT terbaik dalam bab sedekah. Bukan kemudian ambil yang paling gampang. Gitu. Tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Berwajah ceria di hadapan saudaramu adalah sedekah. Makanya sedekahnya senyum aja. Sedekah paling murah. Kata Rehan kan gitu. Senyumlah, sedekah paling murah. Yang paling murah kan ngeluarin duit. Padahal sebaik-baik infak itu adalah mal, harta. Baik-baik infak adalah mahal. Sedekah yang terbaik. Dan di antara sedekah yang terbaik adalah kata Allah di surat Al-A'raf
79 atau ayat 90-an gitu, saya lupa. Dalam bahasan detail insyaallah kita bahas. Apa? Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan sampai, lan tanalul birra, kalian tidak akan pernah sampai pada kebaikan hatta hingga tunfiqu, menginfakkan mimma tuhibbun, apa yang paling dicintainya. Tidak akan sampai pada albir gitu. Kebaikan disebut sebagai kebaikan kalau belum sedekah dengan sedekah yang terbaik. Sedekah kita kan masih nyaring semua, konjreng, kelontang. Kalau mau nggak bunyi ya warnanya abu-abu lah gitu ya, warna-warna nggak jelas gitu. Bukan warna-warna terang gitu. Merah kan terang gitu kan, biru kan terang gitu. Kita warna-warna yang nggak jelas semua gitu banyak. Kalau masukin yang warna ungu tuh rasanya kayak udah gede banget gitu kan. Jangan sekalian mendekat Allah SWT yang terbaik, dan gak usah takut, Allah akan ganti ya. Sedekah yang paling dicintai. Yang paling dicintai apa? Nah, Pak, yang paling cinta ya Pak? Istri lah. Kalau itu jangan. Kalau itu nanya ke istri, Bu, yang paling dicintai siapa Bu? Suami lah, sedekahin Bu. Sedekahin maksudnya bagi sama yang lain, berbagi lah soalnya. Oh, Bapak Wan, bener biasanya kalau gitu. Yes, tak bener gitu. Enggak ke situ Bu, itu bercanda Bu ya. Bercanda. Jangan marah ya Bu ya. Nanti pas giliran saya jangan kosong nih ibu-ibu ya. Kalau kosong berarti tandanya marah hari ini. Saya memang yang abu-abu, merah kan. Jadi nggak akan sampai pada albir Pak kalau masih yang abu-abu. Ya, so lecok lagi, megangnya gue jijik gitu. Terus udah sobek-sobek gitu kan di mana-mana gitu. Kumannya banyak bener ini. Atau malah ngasih yang kalau sama pengemis atau kondektornya dibuang gitu. Dulu di Jakarta itu waktu masih ada Metro Mini, Kopaja gitu. Itu biasanya di jalan-jalan dekat-dekat halte di perempatan tuh banyak koin-koin tuh di jalan yang udah melindas-lindas tuh udah nyatu sama jalan gitu. Dibuang-buang gitu tuh kena gitu. Uang 200-an, 100-an gitu. Menemuin berat-beratin doang gitu. Jawab sekalian dari Allah SWT ya. Maka yang terbaik ya. Semalam itu ada satu teman saya, seorang ustazah, dia aktif di lembaga kalau sekarang tuh istilahnya kalau lembaga yang bergerak di bidang sosial itu namanya apa? Nama kerennya istilah kerennya bukan apa? Ya itu dah pokoknya ya. Khusus di bab tentang Palestina itu ada salah satu artis yang sudah taubat berhijrah, saya nggak usah sebut nama artisnya, sudah berjilbab, itu menginfakkan mas kawinnya untuk Palestina ya. Tapi mas kawinnya jangan bayangin mas kawin kita gitu. Mas kawin kita kan paling 5 gram gitu ya, 10 gram. Mas kawin dia itu dilihatin dari teman saya itu, dia nginfakin melalui lembaga teman saya itu. Kalau sama ada gelang cincin kalau nggak salah, itu berlian. Nilainya nominalnya 1 miliar. Boleh banget. 1 miliar. Karena mas kawin itu kan milik istri, suami udah gak punya hak. Kecuali nanti kalau talak bain gitu, atau
khulu, ya kan? Suami gugat cerai istri, istri gugat cerai suami. Kan cerai itu ada dua, ada cerai talak, ada khulu. Gitu. Kalau cerai talak itu haknya suami, kalau khulu itu haknya perempuan. Dia gugat. Nah, khulu itu ketika istri gugat cerai ke pengadilan, maka statusnya sama dengan talak bain, talak 3. Artinya nggak bisa balik. Kalau talak 1, talak 2 bisa balik. Tapi itu hak laki-laki itu talak 1, talak 2. Begitu talak 3, talak bain. Nah, kalau khulu itu sejajar dengan talak bain. Nah, kalau sudah khulu atau talak bain, baru istri harus balikin mas kawinnya kepada mantan suami. Tapi kalau selama belum, ya itu hak tadinya, dan dia bisa menggunakannya untuk apa saja. Saya gila-gila 1 miliar kita mas kawin di Magelang aja, hilang, udah nggak ada memang. Tapi di pegadaian gitu. Bukan disedekahin. Jemaah sekalian melakukan Allah SWT. Babus sedekah. Lalu kemudian babul aiman. Ya, pintu babul aiman itu pintu kanan. Pintu sebelah kanan. Ini apa? Amalnya apaan? Apakah yang kanan-kananan gitu? Bukan. Babul aiman itu diperuntukkan bagi orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Dan jumlahnya dibatasi 70.000 orang. Tapi saat ini tinggal 69.999. Karena yang atuh udah dikasih sama Rasulullah untuk Ukasyah bin Mihsan. Ketika Rasulullah menyampaikan hadis ini, bahwa akan ada di surga namanya Babul Aiman, yang hanya diperuntukkan bagi 70.000 orang yang akan masuk surga tanpa hisab. Kemudian lagi dibahas begitu, Ukasyah tunjuk tangan. Ya Rasulullah, doakan aku, semoga aku termasuk satu di antaranya. Didoain sama Rasulullah. Aku berdoa kepada Allah, semoga engkau termasuk satu di antaranya. Enggak lama ada sahabat lagi, ya Rasulullah, saya juga dong. Apa kata Rasulullah? Ya, wah, jatahnya udah diambil sama Ukasyah. Nah, para ulama mengatakan boleh jadi, ya kan, memang haknya ketiga itu cuma 1. Jadi karena kedua kalah bersaing dia dalam bab ini, makanya kemudian kita fastabikul khairat, salah satunya itu gitu, berlomba. Dan Ukasyah paling cepat dalam bab itu, kalah. Tapi tafsiran yang lainnya lagi, bahwa kenapa Rasulullah katakan tidak sementara kepada Ukasyah diberikan, karena Ukasyah memenuhi syarat sementara sahabat yang satunya tidak. Ya, jemaah sekalian, ya Allah. Jadi kadang-kadang Rasulullah tuh nolak itu caranya halus gitu. Nggak bilang lu mana bisa, nggak begitu. Atau begitu dia, ya so saya tahu. Biasa gitu. Diambil kaca gitu, ambil cermin, ngaca dulu. Dulu ada ustaz saya gitu, ada jamaahnya datang, Ustaz, saya mau nikah, Ustaz. Cariin dong, Ustaz, pilihan Ustaz yang pas, yang bagus dah gitu. Ya. Tapi saya punya kriteria, Ustaz. Apa kriterianya? Ya kalau bisa yang cantik, Ustaz, orang kaya, turunan baik-baik, dan agamanya bagus lah, hafalannya juga luar biasa gitu kan. Sebutin itu banyak. Oh yaudah yuk, ajak turun ke bawah. Oh dia mungkin udah langsung ketemu nih orangnya gitu kan. Namanya Ustaz kan pasti stoknya banyak kan gitu. Ya enggak juga sih, saya kagak. Wow. Mau ada Ustaz, nemuin orangnya, udah mau ikut aja. Wow, turun ke bawah. Begitu sampai turun ke bawah, diajak ke tempat wudhu. Ustaz, ngapain tempat wudhu? Di tempat wudhu itu ada cermin, Pak. Ngajak dulu ente. Kalaupun ada yang kayak begitu, belum tentu dia mau ente. Kalaupun ada yang kayak gitu, ada duluan. Ngapain kasih ke ente gitu. Jawab sekalian. Ya.
Nah, babul aiman itu diperuntukkan 70.000 orang. Siapa mereka? Ya, ada 3 kriteria orang yang 70.000 itu. Pertama, mereka yang tidak pernah meruqyah atau diruqyah. Yang kedua, mereka yang tidak menggunakan kai. Kai itu mengobati dengan menggunakan besi yang dipanaskan. Kemudian yang ketiga, mereka yang tidak tatayur. Tatayur itu yang kemarin saya sebut. Tatayur itu kabar-kabar, kata-kata burung. Kalau ada mata kedutan sebelah kanan gitu kan, wah mau dapat duit nih. Kalau digaplok orang sebelah kanan. Kalau kedutan sebelah kiri, tangan gua gatel nih kayaknya kanan gitu. Kayaknya mau nerima duit gitu. Ternyata jatuh megang tongkai gitu kan. Pesan gatel. Apa kupu-kupu masuk, burung masuk, apa gitu masuk, wah mau datang tamu nih. Begitu masuk tahu, oh kayaknya mau penjahat mau datang nih. Kalau nyebut ini bakal begini, kalau ngomong gini hati-hati, ntar begini. Itu tatayur namanya. Ya. Oke, lanjut, ntar kita bahas. Yang keenam adalah babul kadhimin al-ghaiz. Wal 'afin 'anil nas. Ini di surat Al-Imran ayat 133. Itu pintunya orang-orang yang mampu kadhimin al-ghaiz, mampu menahan amarahnya, wal 'afin 'anil nas, dan dia gemar memaafkan manusia. Memaafkan orang lain itu senang. Itu bukan malah nahan dosa orang lain. Wah, tuntut lu di akhirat. Tahu aja. Bakal gua inget, gua catat nih kalau perlu aku bilang sama anak bini gue di kain kafan gue tulisin tuh dosa dia. Sampai begitunya, Pak. Yang ketujuh, bab taubah, pintu taubat bagi orang-orang yang bertaubat. Yang taubatnya juga adalah taubat yang terbaik gitu, bukan sekedar taubat, bukan taubat tomat gitu. Taubat tapi kumat. Dan taubat sambal. Tahu nggak kenapa disebut taubat sambal, Pak? Yes. Orang pedas, tapi dimakan juga gitu. Ya kan? Karena makin pedas makin enak katanya kan gitu. Kepedesan tapi dimakan terus gitu. Taubat tapi dikerjain terus gitu. Dan yang terakhir adalah babur radin. Ada babur ridha. Ada yang mengatakan, pendapat yang mengatakan adalah pintu bagi orang-orang yang ridha. Tapi ada yang mengatakan bahwa radin ini adalah pintu bagi orang-orang yang berilmu. Sebab itu berilmu maka dia betul-betul orang yang senang kan, dengan ilmu. Ketika dalam babnya ridha, berarti orang-orang yang sudah ridha, punya keridhaan. Apa itu ridha? Ntar akan kita bahas. Nah itu 8 pintunya, Pak. Pertanyaannya, kira-kira kita mau masuk lewat yang mana? Jangan ngomong pengen semuanya, enggak, gue udah tahu pasti bakal ngomong gitu. Pengen masuk sama, gue juga mau gitu kan masuk. Tapi ya ngaca dulu lah, gitu kan? Ya kan? Kira-kira bisa nggak masuk lagi? Oh pesimis bukan masalah pesimisan, bukan ya. Daripada nanti kita ngimpinya kejauhan, gitu kan? Akhirnya kita coba ahli semuanya, malah nggak dapet semuanya. Mending fokus di atu. Gitu. Jadi minimal pilih mana tuh yang mau kita masukin, seriusin di sana, jadi jagoan di sana. Ya. Syukur-syukur nanti udah jadi jagoan di sana, naik lagi, nambah 1 lagi, jadi jagoan. Udah bisa, nambah lagi. Ujung-ujungnya bisa semua juga. Gitu. Tapi apakah umur memungkinkan? Ya, semoga Allah memberikan karunia itu kepada kita. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan bermanfaat yang saya sampaikan. Dan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kajian yang telah kita terima. Mudah-mudahan mendapatkan kebaikan buat kita semua. Barangkali ibu-ibu ataupun bapak-bapak yang ingin bertanya, dipersilakan untuk langsung bertanyakan kepada ustaznya. Silakan ibu-ibu ataupun bapak-bapak yang ingin bertanyakan baik masalah yang telah disampaikan atau masalah yang lain, silakan. Ya, silakan. Tanya itu kan kalau yang 212 itu kan termasuk jihad nggak tuh? Nanti ada yang meninggal dunia. Nah ini kan urusannya dunia ya. Menurunkan ini itu kan, itu aja. Seri mana Pak? Ya seri mana aja.
Katanya Jawab langsung, kumpulin dulu. Menurut Bapak kira-kira apa? nggak tahu Pak. Oh, nggak tahu. Iya. Saya dulu punya dosen begitu, Pak. Ada yang mau nanya, begitu ada yang nanya, menurut kamu jawabannya apa? Lah, saya nanya, ditanya balik. Ya kalau kamu nanya paling nggak kamu tahu lah ancar-ancar jawabannya, ntar baru saya sempurnain, kata dia begitu. Bapak sekalian mulai Allah, ya kan? Kan tadi jihad itu maknanya 3. Satu, al-qital, berperang di medan perang, tapi itu hanya terjadi di darul harbi. Yang kedua adalah amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar itu amar ma'ruf, ya kan? Menyeru kepada yang ma'ruf, menyuruh kepada yang. Jadi bicaranya tuh amar ma'ruf, Pak. Amar itu memerintahkan. Jadi bukan sekedar yad'una ilal khair. Di dalam Al-Qur'an itu bahasanya 3, ya kan? Ya. Apa? Yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Yad'una ilal khair, tapi wa ya'muru bil ma'ruf, ada khair ada ma'ruf. Apa bedanya? Al khair itu adalah Quran dan Sunnah. Al khair itu adalah kebaikan dalam kacamata Allah dan Rasulnya. Salat itu al khair, puasa itu al khair. Semua bentuk ibadah itu adalah khair, atau apapun yang kebaikan-kebaikan Allah dan Rasulnya perintahkan dalam Quran dan hadisnya itu adalah khair. Tapi ketika bicara al-ma'ruf, maka al-ma'ruf makna yang pertamanya adalah kebaikan yang sifatnya universal. Gitu. Artinya di kalangan masyarakat kita dipahami itu baik. Yang kedua, bahwa al-ma'ruf itu adalah kebaikan yang sudah dibukukan dan dibakukan oleh undang-undang menjadi kebaikan. Sekalipun dia al-khair, tapi dia sudah dibakukan menjadi undang-undang, maka al-khair itu sekaligus menjadi al-ma'ruf. Gitu. Dan ketika kita bicara agama, sudah dibukukan dalam undang-undang, bahkan dalam Pancasila kan, ketuhanan yang Maha Esa. Kalau bicaranya masih al-khair, yad'una ilal khair. Diseru, diajak. Babnya, yuk kita salat gitu. Dengan cara yang baik. Tapi begitu dia sudah menjadi al-ma'ruf, sudah ada undang-undangnya, sudah ada aturannya, maka amar ma'ruf. Wa ya'muru. Ya'muru itu diperintahkan. Kerjain nggak? Karena kalau nggak dikerjain, ada kompensasinya. Ada efek hukumnya. Gitu. Jadi ketika kita bicara amar ma'ruf nahi munkar, berarti kita bicara dalam konteks yang dia melanggar undang-undang. Salah satunya kebaikan, dan kebaikan itu sudah diundangkan. Sehingga Pak, dia berlaku untuk seluruh manusia, nggak peduli, bukan hanya orang Islam, tapi siapapun kalau dia sudah menjadi anggota dari warga negara dari sebuah negara, kemudian dia melanggar kebaikan yang sudah diundangkan, maka kita bisa memerintahkan dia untuk melakukannya, atau kalau tidak dilakukan, kita bisa mendesaknya agar hukum menjeratnya. Gitu. Jadi babnya bab keadilan nantinya. Tuh kenapa kemudian ada kata ma'ruf, ada kata khair. Kenapa kemudian dibedakan? Yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf. Dan ketika bicara munkar, wa yanhauna. Yanhauna itu dicegah. Gitu. Dilarang. Bukan sekedar dinasihatin. Cegah. Jangan. Dilarang, nggak boleh. Kalau enggak, ada konsekuensinya juga. Dan pasangan yang kemungkaran adalah tadi, ma'ruf tadi. Seperti itu. Nah jemaah sekalian, ketika tadi ditanya tentang 212, masuk nggak dalam kategori itu? Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Masuk nggak kira-kira dari apa yang saya jelaskan tentang ma'ruf dan munkar tadi? Kok ada diam? Padahal yang direkam saya loh. Artinya kalau ada apa-apa yang kena konsekuensi saya. Kalau itu kategori pribadi yang jalanin atau dalam konteks penggagasnya? siapapun individunya, Pak. Ya. Selama dia masuk dalam kategori al-ma'ruf tadi, pertanyaannya,
di 212 itu al-ma'ruf bukan yang dilanggar. Undang-undang bukan yang dilanggar. Yang dituntut kebencian atau yang dituntut penegakan undang-undang. Kan yang dituntut keadilan, menegakkan undang-undang kan? Pasal berapa? Ini pasal 29 dari Undang-Undang Dasar 45 yang kemudian turunannya di undang-undangnya pasal, kalau nggak salah kan saya bukan orang hukum, kalau nggak salah pasal 147 ya kan, di poin yang A, B-nya atau apa gitu, pokoknya tentang penistaan agama kan begitu. Itu kan sudah jadi undang-undang. Saya tanya seri yang mana Pak? Yang mana dulu serinya? Kalau yang kasus di sana kan benar. Bukan, ini Ustaz. Saya banyak yang bukan 212 juga kan orang demo anaknya meninggal. Maksud kita yang ditanya seperti itu. Iya. Ini kan banyak nih orang demo. Ternyata akibatnya itu maksudnya syahid apa bukan? Pelan-pelan Pak makanya. Pelan ini. Semua kudu pelan-pelan. Kalau nggak pelan-pelan, ntar nggak enak gitu. Ya, bersama. Kalau Syahid apa mau ikut juga ya? Jadi kalau bicara konteks 212 kan tadi disebutnya 212. Saya jawabnya 212 dulu gitu ya. Kira-kira amar ma'ruf nahi munkar bukan? Harusnya nggak usah susah jawabnya. Ya, kita bukan bicara sosok orangnya, ya kan? Tapi kita bicara ada nggak undang-undang yang dilanggarnya? Ada nggak? Dari temanya ada. Ada nggak undang-undang dilanggar? Ada. Kan 212 itu menuntut keadilan, perlakuan yang sama terhadap orang yang melanggar undang-undang. Jangan ketika yang sebelah sini dianggap melanggar undang-undang kemudian diproses, tapi yang sebelah sono kan tidak. Itu yang dituntut. Dan undang-undangnya apa? Deliknya ada, jelas gitu. Disebutkan ini undang-undang ini yang dilanggar, dan ternyata di proses pengadilan pun terbukti gitu. Itu kan semakin menunjukkan firm terbukti bahwa ada pelanggaran terhadap undang. Selesai, begitu dituntut dan kemudian undang keadilan ditegakkan, undang-undang dijalankan, selesai. Maka ketika ada orang yang berangkat untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar, dia sudah niat berangkat nih Pak, kemudian mau berangkat dari rumah tiba-tiba kena serangan jantung, matinya mati syahid. Tapi tentu kembali kepada niat dia berangkat. Jika niat dia adalah lillahi ta'ala, amar ma'ruf, jadi syahid. Tapi kalau niat dia cuma ikut-ikutan, ngeramein, keren-kerenan gitu ya, lagi rusuh gitu kan. Tadi itu yang mati sangit gitu. Jadi kalau niatnya mau amar ma'ruf nahi munkar, karena peluang kita berjihad tinggal di situ. Salah satunya sama yang mujahadah tadi. Ya. Dan gimana bab-bab yang lain? Bab-bab aksi atau demo yang lain, selama dia ada babnya amar ma'ruf nahi munkar di sana, dalam rangka mengingatkan adanya pelanggaran kema'rufan, pelanggaran kemungkaran, ya kan? Adanya kemungkaran yang diingatkan, adanya kema'rufan yang dilanggar, adanya undang-undang yang dilanggar, kemudian kita sampaikan untuk ditegakkan. Kemudian dalam proses itu kita mengalami kematian, syahid nggak? Karena masuk amar ma'ruf nahi. Jadi kita bukan bicara apa momennya, apa peristiwanya, tapi dalam rangkanya apa. Kalau dibilang yang rusuh itu lain lagi gitu. Yang rusuh segala macam itu babnya, kan tadi saya bilang tergantung niat dia berangkat apa. Kalau niat dia berangkat buat jadi provokator, buat merusuhin, ya kagak lah. Sangit tadi. Jadi gini, Bapak sekalian, jangan pandang sesuatu yang baik itu hanya karena ada yang buruk di dalamnya. Karena di dalam setiap kebaikan pasti ada ketidaksempurnaan kan? Itu niscaya. Jangan gara-gara ketidaksempurnaan itu membuat kebaikan itu dianggap menjadi sebagai sebuah keburukan. Tidak. Seperti itu. Tergantung menteri agamanya. Tergantung menteri agamanya sih. Tergantung Menteri agamanya tergantung. Oh, menteri agama. Saya nggak mau ngomong gitu dah. Mau direkam saat ini.
barusan. Pak RT. Pak RT. Bukan saya ya. Jadi saya tidak sedang bicara apa, siapa, dan peristiwa, tapi saya bicara babnya apa niatnya, dalam rangka apa dia dilakukan. Ya. Kalau kita dalam rangka amar ma'ruf dan nahi munkar, kemudian kita mati terbunuh di dalam proses itu. Jadi kalau misalnya nih bab pemilu misal, jika para saksi itu berangkat dengan niat lillahi ta'ala dalam rangka amar ma'ruf, karena apa? Untuk amar ma'ruf nahi munkar di negeri ini melalui jalan itu. Langsung jatuhin suatu dia. Nah, itu masa lalu. Karena itu demo. Suatu itu. Kan kita walaupun amar ma'ruf nahi munkar kan tetap harus sesuai dengan koridor kan? Nggak bisa semau-maunya. Nah, kalau kemudian menentukan baik buruknya negeri ini melalui pemilu dan dalam rangka kita menjadi saksi itu untuk dalam rangka menegakkan kebaikan buat negeri ini, terlaksananya keadilan dan tertegaknya undang-undang segala macam, jalannya adalah wah gue mesti pastiin nih berjalan gitu. Gimana? Ya kan, yaudah gue datang, gue milih, apalagi kemudian gue jadi saksi. Jika niatnya itu, nah, Allah Maha mengetahui. Jadi jangan kecilkan apa yang kita buat hanya karena lumayan jadi saksi dapat 500.000. Itu ngecilin namanya Pak, ngecilin amal kita. Sama juga nanti ketika kita bicara tentang ibu-ibu gitu kan. Kalau tanya kewajiban istri apa sih? Kewajiban istri apa? Melayani suami. Melayani suami. Bentuk melayani suami itu apa? Banyak. Contohnya? Di kopi. Kita kalau yang lain vulgar. Nyuci baju, ngurus anak, ngepel, nyapu, nyiapin makanan, itu kewajiban istri bukan? Iya. Bukan. Itu kewajiban pembantu. Ya, kewajiban istri itu cuma 2. Ya kan? Taat pada suami dan membahagiakan suami. Lebih banyak. Taat pada suami itu kalau disuruh kerjain. Jadi kita mah sadaqah aja bu, ibu-ibu mah. Bu, kayaknya rumah kotor nih, sapu dong. Siap. Ya. Maka nyapunya jadi taat pada suami itu namanya. Bu, kayaknya lapar nih bu, belum makan. Boleh dong. Siap. Masakin. Kayaknya enak nih bu kalau mandi anak-anak bikinin. Siram. Bu, anget-anget kayaknya enak, dingin-dingin kayaknya enaknya. Siap gitu. Mau kayak gimana Pak gitu. Itu taat tuh. Tapi yang kedua membahagiakan. Kalau taat itu nunggu diperintah. Kalau membahagiakan, kira-kira hujan-hujan gini bapak pulang pasti puyuh nih. Enaknya pas pulang dia makan apa, minum apa ya, diapain. Sebelum dia minta kita udah siapin, itu namanya bahagia begitu. Masya Allah, benar-benar istri kebanggaan ayah. Berarti ada istri yang lain. Karena kebanggaan kan berarti ada yang lain yang gak dibanggakan. Istri kebanggaan ayah. Allah, gak percuma ayah nikah sama ibu. Masya Allah. Kalau punya istri kayak begini, ya Allah, kalau belum mati gak bakal lah ya kuburin. Mati ya. Ya, itu namanya membahagiakan. Jadi jangan kemudian itu kalau niatnya itu bu, balasannya surga. Nah jangan direndahkan niatnya, diturunkan semata. Kenapa? Menganggap bahwa nyapu ngepel itu kewajiban. Bukan, kewajiban itu cuma 2. Kalau nyapu ngepel itu kewajibannya pembantu, khadimat. Masa khadimat dibayar berapa ya sebulan? 1 juta lah ya, 1 juta. Ya Allah, kita cuma ngerjain sesuatu yang dihargain 1 juta bu. Padahal
kalau diniatin dalam rangka taat atau bagian suami, malahnya surga. Tapi kalau memandangnya sebagai kewajiban, ya balasannya sebagaimana khadimat mengerjakan. Tuh, yang itu saya maksud jangan rendahkan, sama seperti yang ada tadi juga. Jangan direndahkan semata bahwa kemudian jadi saksi ada kompensasi misalnya dikasih, itu bukan urusan saya. Itu kan anggaplah itu mungkin bonus sebagai bentuk jerih payah. Gitu. Tapi niat saya dalam rangka menegakkan keadilan dan tegaknya undang-undang di negeri ini dengan cara memilih pemimpin misalnya. Jika niat kita itu lillahi ta'ala, bagian dari kesalahan kita, insya Allah menjadi amar ma'ruf kita gitu. Seperti itu. Kalau dilihatnya sebagai itu kan bukan urusan ibadah, itu kan urusan dunia ya. Emang Islam bicara urusan akhirat doang? Kan enggak. Urusan sama istri urusan akhirat kan ya. Malam-malam mengisi berdua emang urusan akhirat. Urusan kamar itu mah lebih kecil lagi, bukan cuma dunia doang. Kamar, kasur. Tapi dari situ kaitannya bisa surga kan? Bisa. Betul kagak sih? Jawab sekali. Gitu Pak jawabannya. Wallah insyaallah. Saya kalau jawab selalu gitu Pak. Saya nggak pernah jawab langsung atu-atu gitu. Karena kalau atu-atu mungkin kejawab tapi mungkin nggak paham, atau mungkin kejawab tapi rangkaiannya, urutannya, hujahnya nggak kuat. Tapi kalau saya dijawab selalu begitu, supaya betul-betul difahami dan kita ngerti hujahnya. Kenapa bisa begitu? Wallah alam insyaallah. Ya, sudah jam segini nih. Dari saya sekian, saya kembalikan kepada Ustaz MC. Mana sih cara beda ruqyah syar'i dengan tidak syar'i? Salah satu yang paling gampang Pak, ketika kita lagi di ruqyah didoain, ya, kedengeran enggak doanya? Kalau orang syar'i, ruqyah syar'i, itu kedengeran doanya, bukan dalam hati, bukan cuma qomat kamit. Kalau qomat kamit kita tanya tuh baca apaan? Jangan-jangan bacanya si kabayan. Wah. Harus jelas dibaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kenapa? Kan itu dibacakan kepada orang mendengar lewat telinga. Harus kedengeran karena jin yang merasuki orang. Sehingga ketika kedengeran dia akan punya efek kepada jin yang memasukinya. Maka harus dibacakan dengan suara, bukan di bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu salah satu ciri ruqyah syariah. Gitu. Yang mau meruqyah silahkan, yang mau meruqyah silahkan. Tapi tetap kembali yang perlu kita ingat, sebaik-baik ruqyah adalah ruqyah mandiri. Tuh, ya boleh ketika kita nggak sanggup atau kita nggak punya ilmu, nggak bisa meruqyah kepada boleh, tapi belajar untuk meruqyah sendiri. Kenapa? Khawatirnya nanti kebiasaan meruqyah yang terjadi akhirnya apa? Ngandelin atau bahkan nuhanin si peruqyahnya. Oh kalau sama dia diruqyah insya Allah Pak ya, saya nggak hafal baca. Mau meruqyah itu Pak dengan Fatihah aja bisa. Ya, nggak perlu banyak-banyak gitu. Kalaupun mau ntar dikasih ayat-ayat pilihan gitu. Ya, yang dengan ayat-ayat itu biasa, yang ayat-ayat yang biasa, yang minimal yang biasa dipakai sama para peruqyah misalnya, bisa dihafal. Kalau orang pengen sembuh, insyaallah. Karena sebaik bukan hanya baik dari sisi tadi terhindar dari menuhankan penyembuh gitu, tapi juga memang yang terbaik itu adalah ketika kita lakukan sendiri. Seperti itu. Mau ruqyah syar'i itu biasanya kalau orangnya sadar suruh wudu dulu. Kitanya juga dalam keadaan suruh wudu. Suruh wudu dulu. Seperti itu. Dan ketika ya banyaklah nanti kita bicarakan. Wallahu a'lam. Terima kasih atas penjelasannya. Diingatkan sekali lagi bahwasanya lebih baik kita meruqyah diri sendiri. Orang zaman dulu nggak ada ruqyah karena dia meruqyah diri sendiri. Ruqyah itu zaman sekarang aja lagi booming karena nggak ada yang buat diri sendiri. Orang zaman dulu habis sholat dia baca tuh ayat-ayat ruqyah. Sekarang kagak, habis sholat pada kabur. Itu kesalahan kita.
Ini saja, mudah-mudahan kita baca doa terakhir. Mari kita dengarkan doa dari para guru kita. Doanya 15 menit lagi. Baik, kita sama-sama doa, kita sempurnakan kebaikan kita. Kita awali sudah dengan yang baik, kita isi dengan yang baik, mari kita tutup dengan baik. Kita awali dengan baca sama-sama suratul Fatihah. Mudah-mudahan Fatihah ini menjadi amal soleh kita. Yang dengan amal soleh itu maka dia menjadi tawasul, ya, diperbolehkan bertawasul kepada amal soleh. Dan mudah-mudahan Fatihah kita menjadi amal soleh. Dengan amal soleh itu maka doa kita akan lebih mustajab insyaallah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana la tuzigh قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربي زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا ضلا إلا هديته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إن رحمتك أرجو ولا تكلنا إلى النفس طرفة عين. اللهم انزلنا منزلا مباركا وانت خير المنزلين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين. اللهم انصر الاخواننا المسلمين في فلسطين وفي غزه وفي قدس وفي رحينيا وفي أيغور يا الله وفي أيغور يا الله وفي أيغور يا الله وفي كل مكان وفي كل زمان. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتضرعنا وتخشعنا وتلاوتنا ودعوتنا وتمم تكثرنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.